Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? So I hope you all are well. Okay, today we'll discuss about the continue of the previous material is related to um, concluding sentence. So I hope you pay attention and focus on this material because this material is very important for your next meeting. Um, Okay, let me share the material today. Okay. Yeah. Yeah. In the previous, we have studied about topic topic and supporting sentences. Yeah. So topic is the idea that you want to discuss, you want to elaborate, and the supporting is the description. Yeah. The description, the elaboration of your idea. Yeah. Based on your task that you have submitted in the e-learning, beberapa tugas yang sudah dikumpulkan di e-learning itu, ada yang lengkap ya, sesuai dengan perintah dua topik sentence, dilengkapi dengan supporting sentence-nya. Ada juga yang satu artikel ya, tidak tahu itu copy dari mana itu. Ya. Jadi silakan diperbaiki lagi nanti, karena itu akan berkaitan dengan tugas berikutnya ya, berkaitan dengan tugas berikutnya itu. Nah, Nah, hari ini, today, we will discuss about the concluding sentence-nya. Ya. Bagaimana membuat kalimat ketiganya. Ya. Jadi kan paragraf itu minimal dari tiga. Satu topik atau main idea. Yang kedua adalah supporting sentence-nya. Dan yang ketiga adalah concluding sentence-nya. Ya, jadi minimal ada tiga. Topik, uh, supporting, and concluding sentence. Ya. Nah, bagaimana menulis a good concluding sentence? Ya. Okay, today the learning objective is identify the function, variable vector, and use transition signal. But before we discuss further related to conclusion sentence, we have to know the definition first. Yeah. The conclusion sentence is the last sentence of a paragraph that summarize the main idea, bring the paragraph to a logical end, and leave a thought in the reader's mind. Ya. Jadi yang pertama adalah summarize, menyimpulkan. Ya. Menyimpulkan ide pokoknya, menyimpulkan topiknya, menyimpulkan yang namanya menyimpulkan berarti sama dengan topiknya, tidak melebar kemana-mana. Ya. Bagaimana cara menyimpulkan? Nah, cara menyimpulkan bisa menggunakan parafrase istilahnya. Parafrase itu menggunakan sinonim antonim. Ya, yang nanti kita pelajari, kita akan bahas lebih jauh lagi. Lalu yang kedua adalah bring paragraph to logical end. Ya, seperti tadi sistematika paragraf itu ada tiga ya, topik, supporting, and concluding. Ya. Jadi jangan biarkan tidak ada uh, concludingnya. And then the final thought in the reader's mind ya, memudahkan membaca, melihat kesimpulan, ya. Melihat kesimpulan dari uh, ide yang ditulis. Ya. Lalu fungsinya apa? Ya, saya sampaikan tadi yang di awal. Jadi restate the main idea in a different words. Nah, ini yang dimaksud dengan parafrase. Ya. Restate. Ya, restate itu menyatakan kembali. Ya. Menyatakan kembali ide pokok dalam uh, menggunakan apa berbeda kata ya, berbeda kata. Makanya saya sampaikan tadi ada sinonim, ada antonim ya, menggunakan sinonim dan antonim. Ya. Misalkan di ide pokoknya itu di main idea-nya atau topiknya berbicara tentang suka, ya, maka di conclusion sentence-nya bisa menggunakan lebih memilih atau apa ya. And then summarize the supporting ideas ya. Ya, tentu ya menyimpulkan ya, fungsinya menyimpulkan. Lalu give closure to the paragraph and then offer opinion, suggestion or result ya. Jadi isinya bisa opini, bisa suggestion, bisa result ya. Itu concluding sentence ya.
Ya, contoh ya, ini contoh. Ya. Misalkan topiknya adalah the importance of exercise. Ya. The importance of exercise. Nah, tadi kan salah satu fungsinya adalah merestate, ya, menyatakan kembali. Ya. Ya, di sini the important, ya, sedang the important. Dia menggunakan sinonim, ya, ya, sinonim. Jadi important itu sama dengan essential. Ya. In conclusion, regular exercise is essential for maintaining both physical and mental health. Ya, ya dia apa, menggunakan sinonim dari important. Ya, important itu essential. Lalu contoh yang kedua, misalkan topiknya adalah online learning. Ya, jadi online learning. Dia menyimpulkan, therefore, online learning provide flexibility and convenience for today's student. Ya, jadi dia menjelaskan tentang, ya, tadi kan isinya bisa opini, bisa suggestion, ya. Ya, dia menjelaskan, ya, mendeskripsikan, ya, menyatakan kembali terkait dengan online learning. Ya, oke. Nah, ciri, ya, ini ciri dalam penggunaan conclusion sentence. Ada kata, ya, in conclusion, ya, to sum up, therefore, in summary, as a result, in short, all in all. Ya. Jadi ini umum digunakan, ya, kata penghubung ini, ya, concluding sentence ini, ya, transition word, ya, dalam concluding sentence itu ini umum digunakan dan ini menjadi ciri. Jadi jika ada kata ini, ya, transition word ini, berarti kalimat setelahnya itu adalah concluding-nya, concluding sentence-nya. Ya. Jadi misalkan kalian membaca sebuah paragraf, ya, maka kalian cukup lihat kalimat terakhirnya. Ya. Apakah ada kata transition word-nya atau tidak. Ya. Tapi kalau tidak ada kata transitionnya, kemungkinan kalimat terakhir itu belum, ya, belum concluding, belum menyimpulkan. Tapi bisa jadi masih apa, supporting sentence masih di situ. Ya. Jadi ini sebagai ciri, ya, sebagai ciri dalam concluding sentence tersebut. Ya. Jadi ada in conclusion, to sum up, therefore, in summary, as a result, in short, or in all. Ya. Lalu bagaimana menulis concluding sentence? Jadi yang pertama adalah don't introduce new ideas, ya. Jadi kalau topiknya sudah online learning, maka concluding sentence-nya juga berkaitan dengan online learning. Ya, tidak ada kaitannya dengan offline learning. Ya. Lalu yang kedua adalah use clear transition signal tadi, ya, in penggunaan kata transition word tadi. In conclusion, sum up, ya, in short, ya, all in all, ya, therefore, dan sebagainya. Jadi menggunakan itu. Lalu restate the topic, not word for word. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita ingin menyatakan, ya, kembali, nah, kita menggunakan sinonim antonim tuh. Ya, menggunakan sinonim antonim, maka bukan semua langsung dicari sinonimnya. Nah, cukup cari kata kunci, ya, cari kata kunci untuk apa? Ya, menjelaskan topik tersebut. Dan seperti tadi, ya, penggunaan the importance of exercise, dia menggunakan essential. Ya. Jadi tidak mencari sinonim dari exercise, ya. Jadi cukup dia ya, mengganti, ya, importance itu dengan essential. Ya. Jadi restate the topiknya. Nah, dan keep it brief and focus, ya. Ya, tentu singkat saja, singkat, padat, ya, dan jelas, ya. Tidak kemana-mana, ya. Tidak menjelaskan ide lain. Ya. Gitu. Ya. Nah, misalkan ini, ya, coba kita eh, mencari, ya, mencari concluding sentence dari ini. Misalkan ada kalimat seperti ini. The benefit of reading every day, ya, saya tambahkan, ya, is good for us- ya, for the student lah, for the student. Ya. The benefit of reading every day is good for students. Ya.
Berikutnya apa di sini? Yang pertama adalah increase his vocabulary, ya, improve focus and reduce stress, ya. Jadi benefitnya ini. Banyak yang tahu silakan klik di komen ya, di komen. Kira apa dari ini? Ada yang tahu? Oke. Nah, kita bisa mencari kata kunci di sini ya. Kata kuncinya adalah benefits, ya, keuntungan. Nah, bisa jadi kita menuliskannya, sorry, eh, apa sinonim dari keuntungan bisa menggunakan di advantage, ya. Kita balik, misalkan reading eh, has advantage, ya, for the student. Sudah. Jadi benefit saya ganti dengan advantage, ya, itu. Dengan advantage. Nah, ini. Jadi di sini tidak membahas hal lain. Jadi di sini membahas tentang advantage dari reading, ya, the benefit of reading. Ya. Jadi jangan sampai keluar dari situ. Ya. Jangan sampai keluar dari topiknya. Jangan sampai keluar dari main idea-nya. Ya. Jadi main idea-nya di sini ini, ya, the benefit of reading. Ya, jadi saya tandai the benefit of reading. Ya, ini tandanya. Coba saya balik ya menggunakan ketika saya mau merestate, ya. Rested. Ya, sorry, kita beri transition wordnya. In short, ya, reading has advantage. Ya, some advantages, ya, for the student. Nah, itu. Reading has some advantages for the student. Ya, karena ini jamak, ya, kita juga jamakkan juga di sini. Ya, biar setara. Ya. In short, reading has some advantages for the students. Ya. Jadi begitu. Ya. Jadi ini sudah diingat-ingat ini. Ya. Jadi ini tipsnya. Jadi don't introduce new ideas. Ya. And then use clear transition signal word and then restate the topic, ya, not word for word, ya. Tapi cari kata kunci, ya. Jadi kita di sini mencari keywordnya apa. Nah, ya. Keywordsnya apa? Keywords dari topik itu apa? Jadi kita harus pintar-pintar mencari kata kunci, ya, mencari keywords dari topik tersebut, sehingga kita bisa mencari sinonim atau antonimnya, ya, gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini sekedar contoh saja. Nah, kira-kira yang mana ini yang merupakan concluding sentence? A, B, or C? Ya, kita lihat yang A. Ya. Reading is an enjoyable activity for everyone. Reading is an enjoyable activity for everyone. And then B, in conclusion, reading every day helps people become more knowledgeable and relaxed. Ya. And then C, books are available in print or online. So which one do you think the concluding sentence? Yeah. Okay, you're right. The concluding sentence is option B. In option B. Why? Yeah. So we can see the transition wordnya. Ada kata in conclusion. Ya, sudah jelas bahwa ketika ada kata in conclusion itu adalah concluding sentence. Ya. Nah, ini belum tentu reading is an enjoyable activity for everyone. Belum tentu ini adalah concluding sentence. Jadi ini adalah topiknya. Jadi supportingnya adalah menjelaskan mengapa enjoyable, ya, activity. Begitu juga ini books are available in print or online. Ya. Tersedia secara cetak dan online. Bisa disebutkan di sini supportingnya adalah harganya. Kalau print berapa, kalau online berapa. Jadi, kayak gitu. Jadi perhatikan ciri, ya. Perhatikan ciri dari transition word. Dan ini umum digunakan untuk menyatakan concluding sentence.
Oke, begitu. Coba kita simpulkan. Ya, kita simpulkan. Oh, concluding sentences and the paragraph smoothly. Ya. Jadi untuk mengakhiri paragraf secara halus. Ya. Tiga tadi itu ya, tiga komponen dalam paragraf. Ada topik, ada main idea, ada supporting idea. Ya. Topik sentence, ada supporting sentence, dan and the last is a concluding sentence. Ya. Jadi harus disebutkan. Lalu it restates the main idea and gives closure ya. Jadi concluding sentence itu restate ya tadi ya, menggunakan sinonim antonim atau lainnya dari idea tersebut, dari ide pokok tersebut ya. Dan memberikan penekanan ya. Lalu yang terakhir adalah tentu menggunakan ya, transition to connect ideas clearly ya. Jadi selain menunjukkan bahwa itu adalah concluding sentence atau kalimat kesimpulan, kalimat penutup, tapi juga sebagai connect ideas clearly ya, menghubungkan ya ide tersebut secara jelas ya. Nah, oke begitu. Jadi ini topik concluding sentence kita hari ini materialnya. Dan untuk penugasannya kalian bisa cek di e-learning ya. Di situ tugasnya adalah membuat ya, concluding sentence dari topik and supporting sentence yang sudah kalian buat ya. Kecuali yang masih salah ya. Jadi yang belum dapat nilai 100 itu masih salah atau kurang ya. Jadi melanjutkan tugas yang kemarin berarti ada dua paragraf nanti ya. Satu satu terjadi topik supporting and concluding. Dua juga sama topik topik supporting and concluding. Ya, jadi itu disatukan aja. Tidak usah kalian buat ini topik sentence-nya, ini supporting sentence-nya, ini concluding-nya, tidak usah. Langsung jadikan paragraf saja. Ya. Ada 3 kalimat pada masing-masing, jadi ada 6 kalimat di situ. Ya. Itu, jadi selamat mengerjakan dan kita akan bahas hal lain di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih dari saya. And don't forget to say Alhamdulillah because today you receive a blessing from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.